Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya I Mustaqimah dari kelas 3B Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dede Darisman MPDI. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah mengenai 3 tantangan pendidikan Islam beserta solusi untuk menghadapinya. So, langsung saja simak video berikut ini. Pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan suatu strategi baru yang solutif dan antisipatif. Ada 3 tantangan utama yang kini sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kemajuan iptek, yang kedua adalah demokrasi, dan yang ketiga adalah dekadensi moral. Yang pertama yaitu kemajuan iptek. Pendidikan di era globalisasi ini sedang menghadapi tantangan besar, terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap terbentuknya peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari kemajuan iptek kini sudah mulai bermunculan yang pada prinsipnya berkekuatan untuk melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam yaitu dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama. Perubahan dan perkembangan iptek akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Apabila kita dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan terbawa arus dan hanyut ke dalam pengaruh iptek. Sedangkan apabila kita tidak dapat memanfaatkan teknologi, maka kita akan terbawa dampak negatif. Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan islamisasi terhadap ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip yang hakiki, yaitu prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Dengan begitu, pendidikan Islam akan mampu meminimalisir dampak dari kemajuan iptek. Cara yang paling efektif adalah dengan melakukan perbaikan kembali pada konsep dan sistem pendidikan yang ada, merumuskan kembali konsep ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam, menyusun kembali kurikulum dan memberikan pelatihan kepada para pendidik agar mampu menanamkan nilai-nilai serta mengembangkan kemampuan intelektual dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Dengan berbagai strategi di atas, diharapkan pendidikan Islam dapat memproduksi ilmuwan muslim yang mampu menguasai dan menciptakan iptek dengan berpijak pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah demokratisasi. Demokratisasi berakar dari kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai suatu proses demokrasi atau pendemokrasian. Demokratisasi pendidikan merupakan hal yang sangat baik dan terpuji. Hal itu karena pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan. Demokratisasi pendidikan merupakan pemberian kesempatan kepada setiap individu atau warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Islam pun sudah jelas memandang bahwa demokratisasi pendidikan merupakan suatu hal yang imperatif. Karena Islam merupakan sebuah agama yang pertama kali mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh ilmu dan menuntut ilmu, bahkan Islam pun mengancam kepada orang yang menyembunyikan ilmunya. Dan yang ketiga adalah dekadensi moral. Dekadensi moral adalah suatu kondisi moral yang jatuh, merosot, bahkan mundur dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada posisi semula. Penyebab utamanya adalah mudahnya masuk budaya asing ke Indonesia yang tentu saja tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa banyak sekali dampak negatif. Yang paling rentan mengalaminya adalah anak-anak remaja yang interaksinya dengan internet, gadget, maupun televisi sangat banyak. Contoh budaya luar yang banyak diikuti oleh remaja-remaja di Indonesia adalah budaya K-pop. Hal itu sangat jelas terlihat dari gaya mereka dalam berpakaian, berbicara, atau bahkan dalam tradisi. Mereka bahkan sudah hampir melupakan tradisi yang ada di Indonesia.
Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dekadensi moral yaitu dengan menguatkan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh pada tingkah laku seorang anak. Anak akan sangat meniru perilaku-perilaku yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di lingkungan keluarganya. Cara yang kedua yaitu dengan menguatkan pendidikan agama dan moral di lingkungan sekolah. Hal tersebut berlaku bagi sekolah formal maupun sekolah non-formal. Dan yang terakhir yaitu dengan meningkatkan profesionalisme guru dalam melakukan pengawasan terhadap peserta didik. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.